Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus pertama positif COVID-19, seorang ibu berusia 64 tahun beserta putrinya berumur 31 tahun. Pandemi COVID-19, sistem belajar secara daring. Saat ini penambahan kasus COVID-19 harian di Indonesia masih di atas angka 2.000 per hari. Pekanbaru, kota yang dikenal dengan semangat pendidikan, tiba-tiba sunyi. Bel sekolah tak terdengar, siswa tak lagi berseragam, dan ruang kelas berubah menjadi layar kecil di tangan. Saat pandemi COVID-19 melanda, seluruh sistem pendidikan dipaksa beradaptasi, sekolah-sekolah ditutup, belajar berpindah ke dunia daring. Perubahan ini tidak hanya soal teknologi, tetapi tentang bagaimana masyarakat berjuang bersama dalam masa sulit. Ini adalah kisah tentang perubahan sosial dari sudut kota Pekanbaru. Pada Maret 2020, keputusan belajar dari rumah resmi berlaku. Sekolah-sekolah di Pekanbaru mulai beralih ke metode daring, mulai dari Zoom, Google Meet, WhatsApp, hingga video pembelajaran YouTube. Namun, tidak semua pihak siap. Banyak guru belum menguasai teknologi, baik siswa tidak memiliki perangkat ataupun kuota internet, hingga orang tua pun kebingungan harus membantu anak belajar di tengah tekanan ekonomi. Bu Lilis, guru SMP di daerah Tenayan, mengaku sempat stres karena hanya separuh muridnya yang bisa hadir di Zoom. Sebagian lain tak punya sinyal, dan sebagian lainnya tak punya HP. Sekolah daring hadir dengan pro dan kontra. Keuntungan atau pro yang pertama, daring membuat sebagian siswa lebih fleksibel. Kedua, siswa bisa belajar di mana saja, tidak perlu ke sekolah. Ketiga, materi bisa diulang lewat rekaman. Keempat, kreativitas tumbuh. Siswa belajar edit video, buat presentasi digital, bahkan podcast. Rizal, siswa SMP dari keluarga berada di Jepang, merasa lebih nyaman belajar daring. Ia bisa mengatur waktu sendiri dan banyak belajar teknologi. Namun ada pula kontra. Yang pertama, banyak siswa kesulitan sinyal dan kuota. Kedua, tidak semua punya HP sendiri. Ketiga, gangguan fokus meningkat. Anak malah main game saat Zoom. Keempat, tidak ada interaksi sosial langsung dengan teman atau guru. Andra, siswa lain, justru kehilangan semangat belajar. Ia bosan, stres, dan mulai kecanduan game karena tidak ada kontrol. Daring juga mengubah pola relasi di dalam rumah. Orang tua mendadak jadi guru, banyak yang kewalahan, tidak paham materi, tak sabar menghadapi anak, dan tetap harus bekerja di rumah. Keluarga dengan 2 atau 3 anak kadang berebut HP. Rumah berubah jadi ruang kelas, ruang kerja, dan kadang juga jadi sumber stres. Namun dari situ juga pula banyak keluarga yang justru jadi lebih dekat dan saling memahami. Pandemi juga memperlihatkan kenyataan pahit kesenjangan digital. Nisa, siswi dari Kulim, hanya bisa mendengar suara guru dan pesan suara WhatsApp. Ia mencatat sambil bantu ibunya menjaga warung. Di sisi lain, siswa yang punya laptop, jaringan wifi, dan lingkungan tenang bisa berkembang pesat. Ketimpangan ini tak hanya berdampak pada nilai, tapi juga kepercayaan diri dan motivasi anak-anak di masa depan. Warga buka pos belajar di musola. Guru keliling pakai motor. Relawan edukasi. Melihat tantangan itu, banyak masyarakat Pekanbaru tak tinggal diam. Beberapa RT membuka pos belajar bersama. Guru-guru keliling mengunjungi rumah murid. Wifi gratis dipasang di warung dan di masjid. Relawan muncul memberi les gratis. Ini bukti bahwa pendidikan bukan tanggung jawab sekolah saja, tapi juga lingkungan.
Kini, sekolah tatap muka telah kembali. Tapi perubahan yang ditinggalkan daring masih sangat terasa. Anak-anak lebih paham teknologi, guru lebih kreatif, orang tua pun lebih terlibat. Tapi juga ada yang tertinggal, baik secara materi maupun semangatnya. Daring bukan hanya soal belajar lewat HP, tapi tentang ketahanan sosial. Tentang bagaimana pekan baru belajar bersama, tumbuh bersama, dan juga bangkit bersama. Karena pendidikan bukan hanya tentang tempat, akan tapi tentang tekad.